kalau kita bicara soal pendidikan tinggi, pasti ada cita-cita untuk menciptakan aparatur sipil negara atau ASN yang modern dan cerdas. Tapi, gimana kalau realita di lapangan, seperti yang terjadi di Universitas Cendrawasih, menunjukkan ada jurang yang cukup dalam antara idealisme dan kenyataan? Yuk, kita bedah tantangan ini sama-sama. Jadi, apa sih sebenarnya Smart ASN itu? Coba deh bayangin, ini bukan sekedar pegawai biasa. Ini adalah seorang profesional yang melek teknologi, punya jaringan global, dan yang penting, selalu ramah dalam melayani. Nah, inilah profil ideal yang kita harapkan bisa memajukan institusi. Tapi pertanyaannya, apa ini sudah tercapai? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Di satu sisi, kita punya standar ideal yang tinggi banget. Tapi di sisi lain, realita di lapangan penuh dengan tantangan. Jurang inilah yang akan kita telusuri lebih dalam hari ini. Oke, mari kita mulai dari isu yang pertama dan paling fundamental yang terjadi langsung di jantung pembelajaran, yaitu di ruang kelas. Kita sebut saja kekacauan modul ajar. Coba bayangin ya, dalam satu mata kuliah yang sama, setiap dosen mengajar dengan resep mereka masing-masing. Nggak ada buku panduan yang seragam. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama mahasiswanya? Inilah yang terjadi ketika pedoman itu nggak ada. Efeknya itu kayak domino loh, begitu satu jatuh, yang lain ikut ambruk. Materi jadi nggak sinkron, kompetensi mahasiswa jadi belang-belang, dan standar penilaian pun jadi nggak jelas. Ini bukan lagi sekedar masalah administrasi, tapi masalah yang bisa merusak kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dan yang kena imbasnya? Wah, semua kena. Mahasiswa jelas bingung, dosen bebannya bertambah, dan yang paling parah, reputasi program studi hingga universitas jadi taruhannya. Semua pihak merasakan dampaknya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, masalah ini nunjukin dua hal. Pertama, ada kegagalan dalam manajemen ASN, karena perencanaan sistematisnya nggak jalan. Kedua, ini juga nunjukin kesenjangan Smart ASN, di mana teknologi untuk inovasi ya belum dimanfaatkan secara maksimal. Oke, dari masalah internal di kelas, sekarang kita geser sedikit keluar. Kita lihat gimana masalah ini ternyata punya efek sampai ke panggung dunia, khususnya soal reputasi riset secara global. Sebuah universitas besar kan seharusnya punya suara di tingkat dunia. Pertanyaannya, kenapa ya riset-riset yang dihasilkan seolah-olah belum punya dampak global yang signifikan? Datanya bicara dengan sangat jelas. Jumlah publikasi di jurnal nasional itu tinggi sekali. Tapi begitu kita lihat kolom jurnal internasional, langsung anjlok. Artinya apa? Banyak riset hebat yang sayangnya cuma jadi jago kandang. Akibatnya serius banget. Cita-cita jadi research university kelas dunia jadi makin jauh. Reputasi global jadi taruhan, dan pintu untuk kerjasama internasional pun jadi lebih sulit untuk dibuka. Tapi ini bukan cuma soal angka loh. Di baliknya, ada kerugian besar bagi individu. Potensi dosen untuk diakui secara global jadi terhambat, dan mahasiswa kita kehilangan kesempatan emas untuk terhubung dengan jaringan riset dunia. Nah, semua masalah yang tadi kita bahas dari modul ajar sampai riset global, pada akhirnya mengerucut ke satu hal, potensi mahasiswa jadi terhambat, terutama untuk berprestasi di luar kelas. Pemerintah punya standar keberhasilan, salah satunya adalah indikator kinerja utama 2, yang intinya mengukur pengalaman mahasiswa di luar kampus. Sayangnya, data menunjukkan kalau capaian di area ini masih jauh dari target yang diharapkan. Padahal kita semua tahu, potensi mahasiswa kita itu luar biasa besar. Jadi, apa sih yang sebenarnya jadi penghalang mereka untuk unjuk gigi di tingkat nasional? Ternyata, setelah ditelusuri, akarnya ada di beberapa hal. Informasi soal kompetisi nggak sampai ke mahasiswa, bimbingan dari dosen juga belum maksimal, dan yang nggak kalah penting, belum ada rumah atau komunitas bagi mereka untuk berkumpul dan berinovasi bersama. Jalan keluarnya sebenarnya sudah ada di depan mata, dimulai dari sosialisasi yang masif, dilanjutkan dengan pendampingan intensif dari para dosen, dan diakhiri dengan pembentukan sebuah komunitas ilmiah yang solid sebagai wadah mereka. Oke, setelah kita bedah semua masalah ini, lalu gimana solusinya? Komitmen seperti apa yang harus diambil untuk benar-benar mencapai keunggulan? Kuncinya ada di sini. Ini bukan cuma soal memenuhi tuntutan administrasi. Peningkatan mutu ini adalah soal bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing. Ini tentang perubahan pola pikir. Ujung-ujungnya semua kembali ke 3 pilar utama ini. Inovasi dalam cara kita mengajar, kolaborasi dalam riset, dan profesionalisme dalam melayani setiap mahasiswa. Transformasi ini nggak akan bisa berhasil kalau dilakukan sendirian. Ini butuh kerjasama semua pihak. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah,
bagaimana kita semua, baik mahasiswa, dosen, maupun pimpinan, bisa bareng-bareng membangun sebuah institusi yang benar-benar smart? Jawabannya ada di tangan kita bersama.